materi utama yang saya sampaikan nanti ada 3 pokok utama. 3 pokok ini menjadi kunci. 3 pokok ini menjadi kunci untuk keberhasilan trading kita. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan ketemu lagi dengan kelas Wijaya Trading pada malam hari ini. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman-teman semuanya yang saat ini mengikuti live bimbingan kami, baik yang sedang di Indonesia maupun di luar negeri. Kita ucapkan selamat mengikuti, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, langsung pada materi. Kita tidak perlu berpanjang lebar karena banyak materi yang belum kita sampaikan, yang semuanya akan sangat mempengaruhi dari proses pembelajaran trading kita. Kemarin kita sudah membahas banyak panjang lebar tentang mindset trading. Yang kemarin saya tekankan pada fokus pada proses, kemudian jangan berlebih, artinya jangan over, jangan terlalu, dan jangan minta yang ekspres, jangan minta yang instan. Ikutilah proses yang ada, proses pembelajaran dan proses untuk latihan itu. Biarkan semuanya mengalir sesuai dengan tahap dan tingkatannya. Nanti ketika sudah menguasai, maka tahap dan tingkatannya juga nanti akan berbeda. Kalau mungkin di awal menggunakan lot yang kecil, kemudian seiring dengan waktu, seiring dengan pemahaman yang makin berkembang, pengalaman yang semakin banyak, maka lot yang kecil ini akan nanti pelan-pelan kita naikkan menjadi lot lebih besar. Artinya potensi untuk keuntungan dari mulai kecil nanti pelan-pelan secara bertahap kita tingkatkan menjadi lebih baik. Ini yang perlu kita catat dan perlu kita garis bawahi adalah mindset fokus pada proses. Ya, jangan berharap terlalu berlebih dulu. Ya, sesuaikan dengan kemampuan, baik kemampuan finansial maupun kemampuan pengalaman, ya, atau keilmuannya yang sudah dimiliki. Tentu akan membedakan mana yang nanti menguasai, mana yang nanti belum menguasai. Selanjutnya kita masuk di materi utama. Yang saya sampaikan nanti ada 3 pokok utama. 3 pokok ini menjadi kunci. 3 pokok ini menjadi kunci untuk keberhasilan trading kita. Kunci keberhasilan. Ya, ketika kita sudah berniat untuk belajar banyak, ketika kita sudah berniat untuk menekuni dunia trading, apakah itu forex, apakah itu gold, apakah itu saham dan sebagainya, karena sudah mendalami dan sudah komitmen di sana, maka pelajarilah ketiga pokok ini nanti. Karena ini menjadi bagian dari kunci keberhasilan kita sebagai seorang trader. Ya, sekali lagi 3 pokok ini fahami dan kuasai semuanya. Saya yakin nanti kalau sudah menguasai dengan baik, sudah menerapkan dengan baik, maka yang namanya MC itu sangat jauh sekali. Kata MC itu sangat jauh sekali. Ya, hanya mereka yang tidak menerapkan ini nanti. Ya, saya pastikan yang MC nanti pasti tidak menerapkan dengan baik apa yang sudah kita sampaikan. Ya, karena ini sudah kita lakukan pengujian yang cukup lama, termasuk dari berbagai ilmu dan pengalaman kita kumpulkan. Maka ketemulah 3 pokok ini yang menjadi kunci pokok di dalam keberhasilan kita. Nanti kita kupas satu persatu apa saja. Ya. Yang pertama, kunci pokok kita yang pertama yang harus teman-teman pahami dan kuasai
adalah money management. Yang pertama kali yang harus kita kuasai adalah money management atau manajemen keuangannya. Apa manajemen keuangan ini? Ya, manajemen keuangan yang dimaksud di dalam trading ini adalah aturan-aturan atau peraturan-peraturan. Ya, aturan-aturan secara pribadi. Jadi aturan-aturan ini nanti satu dengan lain nanti tentu tidak sama persis. Ya, karena manajemen keuangan itu berkaitan dengan ketahanan, berkaitan dengan modal, berkaitan dengan kecemasan. Maka kalau saya jabarkan aturan manajemen money management ini adalah aturan-aturan pribadi, ya. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan probabilitas profit kita. Untuk meningkatkan probabilitas dari profit kita. Dengan aturan-aturan pribadi itu, maka minimal kita bisa menentukan di angka berapa saya entry di situ, di angka berapa saya nanti keluar di situ. Ya, ini aturan pribadi nanti tentu berbeda-beda. Ya, nanti akan kita bahas pelan-pelan nanti. Ya, aturan pribadi untuk meningkatkan probabilitas kita secara konsisten tentunya. Secara konsisten. Ya, sesuai dengan waktu tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Kenapa jangka waktu tertentu? Karena money management nanti tidak hanya digunakan untuk jangka pendek. Ini juga bisa digunakan untuk jangka panjang, jangka menengah, jangka panjang. Kalau trading kita jangka pendek, maka money management ini bisa hitungan menit, bisa hitungan jam. Tergantung di mana kita entry-nya di sana. Ya, ketika kita entry, mungkin saya kasih contoh yang saya lakukan. Misalkan lotnya 0,25. Kemudian saya entry buy di sana, misalnya. Ya, saya contohkan entry buy 0,25. Ketika saya entry buy, ternyata marketnya turun. Nah, kemudian dengan perhitungan saya, ya, dengan aturan-aturan pribadi saya, di mana saya mengelola lot itu sesuai dengan pengalaman dan rasa kecemasan saya menggunakan lot yang lebih besar, 0,5. Misalnya begini. Ketika turun lagi, saya gunakan lot 0,5, 0,75. Misalnya, ini contoh ya, tentu dengan pertimbangan. Pertimbangannya apa? Tentu membaca kondisi pasar, kondisi pergerakan volatilitas itu seperti apa, ya, pergerakannya itu lambat cepatnya kita perhatikan, kemudian candle yang sebelumnya terbentuk kita perhatikan, struktur candle secara besar juga kita perhatikan, sehingga ada yang namanya support dan resisten, ada yang namanya supply and demand, kemudian ada nanti namanya area retracement. Maka itu perhatikan semuanya. Tentu dengan menggunakan money management, dengan lot yang saya gunakan ini paling tidak harus familiar. Angka-angka ini harus sudah kita kuasai. Ya, tentu untuk menguasainya harus mencoba di akun demo dulu. Jangan tiba-tiba kita menggunakan lot yang tanpa kita belajar, tanpa kita menguasai, dan tentu tidak banyak pengalaman di sana. Ini yang membahayakan dan akan nanti menjerat kita di dalam suatu floating yang tidak akan pernah habis. Ya, karena itu sekali lagi yang saya sebut dengan money management ini adalah aturan-aturan pribadi. Bukan nanti secara mutlak harus mengikuti saya, tidak harus. Ya, aturan-aturan pribadi ini berdasarkan dari satu rasa cemas masing-masing berbeda. Teman-teman mungkin ketika floating minus 250
akan sangat gemetar atau sangat ketakutan di sana. Nah, itu namanya rasa cemas. Rasa cemas itu masing-masing berbeda. Dari mana kita bisa matang di menahan atau mengendalikan kecemasan itu, banyak faktor nanti. Ketahanan, keilmuan yang kita kuasai, dan tentu pengalaman. Maka jangan heran ketika saya pakai lot 0,25, 0,55, 0,75, 1,25, bahkan berjajar melawan market yang besar. Kenapa seperti itu? Apa tidak membahayakan? Iya, memang berbahaya. Yang penting satu, kita mampu mengendalikan money management. Sehingga kalau orang melihat belum tentu sama, belum tentu cocok bagi kita. Karena itu nanti sesuaikan, tidak bisa serta-merta sama seperti saya. Namun demikian saya memberikan edukasi tentu berdasarkan grade, berdasarkan tahap dan kemampuan. Ya, sekali lagi money management ini tidak harus mutlak harus pakai lot sekian, harus pakai manajemen sekian, tidak. Nanti silahkan dieksplor nanti. Bisa gunakan lot mungkin ya kecil, besar dan sebagainya. Tentu semuanya harus dilakukan praktek atau harus diuji cobakan. Nanti akan baru ketemu kita kalau kita sudah banyak menguasai, banyak mengalami, ya banyak menerapkan, maka nanti akan ketemu aturan-aturan itu nanti. Di angka berapa saya harus exit? Ya, di angka berapa saya harus cut loss? Tanpa ini maka yang terjadi floating yang panjang kita biarkan, kita tunggu bahkan sampai habis kita tidak sadar. Padahal ini penting sekali, money management. Ya, sekali lagi setiap trader akan berbeda-beda. Yang membedakan adalah kemampuan finansial atau dana. Kalau orang berduit banyak, misalkan uangnya miliaran, modal yang dipakai cuma ratusan juta atau misalkan 100 juta. Maka tentu psikologinya akan berbeda, rasa cemasnya berbeda. Dia punya backup yang banyak, maka rasa cemasnya akan berbeda juga. Nah, itu yang nanti membedakan. Beda dengan orang yang hanya punya misalkan ya mohon maaf 100 juta. Ini semuanya 100 juta ini tabungan all out dipakai semuanya untuk modal. Ini semuanya untuk modal. Maka yang si A dan si B ini ketika floating, misalkan floating ini 500 pip, ini anteng saja, tenang saja. Perasaan itu menjadi tenang. Sementara yang si B dengan modal 100 juta all out, ya digunakan semuanya, maka ketika minus 500 pip ini tentu deg-degannya luar biasa. Ya, inilah yang penting membedakan. Satu, kemampuan dana. Dana itu dibagi tadi, dana backup, ada punya dana backup, ada dana semuanya. Kalau dana backup banyak, yang dipakai kecil, ini psikologinya berbeda. Rasa cemasnya akan sangat berbeda dengan modal yang semuanya dipakai. Nah, ini menjadi pesan bahwa kalau kita mau trading, jangan dipakai semuanya dana kita. Kalau kita misalkan punya 100 juta, gunakan 10 sampai 20 juta saja. Ya, jangan semuanya. Ini untuk apa? Untuk ya sangat berbeda ketika dipakai semuanya. Ya, itu kenapa setiap yang saya lakukan, saya contohkan, kenapa saya selalu menggunakan angka atau modal ya di kisaran sekitar 2000. Kenapa saya menggunakan angka ini? Padahal profesional trader ini paling tidak 10.000 US dollar. 10.000 ke atas. Kenapa menggunakan dana kecil begini? Sekali lagi kembali kepada sistem trading dan teknik trading yang kita gunakan. Bagi saya ketika menggunakan angka ini sudah bisa mencapai profit setara dengan dia yang menggunakan modal 10.000, ngapain yang pakai yang besar? Ya tentu akan psikologi kita akan lebih tenang di sini. Cukup dengan modal yang kecil tapi bisa mencapai profit yang setara dengan mereka yang modal 10.000 US dollar. Ya tentu kita memahami resiko, tentu kita memahami bagaimana kondisinya, psikologinya. Nah, semuanya nanti tergantung juga dengan
gaya dan kebiasaan. Gaya dan kebiasaan ini akan menjadi bagian yang sangat penting di dalam perjalanan trading kita. Kalau kita terbiasa dengan angka-angka itu, terbiasa dengan lot yang kita gunakan, ya maka tentu akan lebih banyak menguasai, tentu akan lebih banyak kita memahaminya. Kemudian dengan alasan lain, kenapa tidak menggunakan dana yang besar? Ya, ibaratnya kalaupun ini terjadi kebangkrutan atau ini habis misalnya, maka tidak terjadi down. Mental kita tidak ambruk. Kenapa tidak ambruk? Karena dari 2000 ini sudah mencetak, bisa menelurkan ratusan ribu. Di bawahnya, di belakangnya 2000 ini sudah tercetak ratusan ribu US. Sehingga apa artinya 2000 ketika ini habis? Ya, itu juga mempengaruhi psikologi. Beda dengan yang 10.000. Ketika dipakai semuanya, maka bisa saja nanti drop psikologinya atau mentalnya turun ketika ada kerugian besar. Ya, sangat berbeda. Logikanya, kita pakai uang 10.000 dengan 1 juta, uang 10.000 itu bisa menghasilkan keuntungan senilai modal 1 juta, tetapi resikonya lebih kecil. Ya, resiko paling besar apa? Ya ini ludes gitu aja, 2.000 ludes. Tetapi backupnya masih banyak. Ya, maka ini nanti juga perlu dipertimbangkan. Ada spesialis mata, kemudian ada dokter biasa. Karena spesialis dia fokus di sana. Spesialis itu fokus, sementara ini umum. Ya, tentu yang lebih umum ini. Nah, ini adalah bagian dari contoh yang selalu saya gambarkan kenapa saya menggunakan selalu modal ya di kisaran antara 2000, kemudian lot kita selalu di angka ini, di angka 0,55, di angka 0,75, 1,25 dan angka 2 terakhir ini. Silakan dicek rekom historinya, semuanya yang saya gunakan selalu di angka ini. Kenapa kita menggunakan angka yang stabil? Tentu ketika kita sudah terbiasa dengan angka-angka itu, maka kita dengan sendirinya akan memahami karakter masing-masing. Kapan kita menggunakan lot yang ini, kapan kita menggunakan lot yang lebih besar, kapan kita menggunakan lot yang lebih besar lagi, dan kapan kita gunakan lot yang besar. Ya, berbeda ketika kita kacau, lot yang kita gunakan selalu berubah-ubah. Modalnya selalu berubah-ubah, modalnya dari 2000 menjadi 5000. Maka nanti akan berbeda, psikologinya berbeda, rasa cemasnya pun berbeda. Ya, kalau saya sudah naik, biasanya saya turunkan dari 2000 sekian, nanti dapat lagi saya turunkan lagi, di angka kembali ke sekitaran ini, dengan lot yang selalu stabil di angka ini. Nah, ini adalah bagian yang kita alami dengan segala kemudahannya. Kenapa kita bisa keluar dari zona merah, dari floating yang panjang tanpa harus diinjek, jarang sekali saya melakukan injek di sana. Yang saya lakukan adalah manajemen resiko, di mana kita nanti close, di mana kita nanti menambah, itu saja. Ya, ini adalah bagian dari money management. Kemudian bagaimana kita terbiasa menggunakan lot yang kita gunakan, kemudian terbiasa dengan angka-angka modal yang selalu stabil. Apakah tidak bisa kita menggunakan compound? Ya, compound itu mengumpulkan, misalkan dari modal 1000, ya lot 0,1, kemudian naik ternyata jadi 1500, lotnya naik 0,2, dikumpulkan lagi berhari-hari jadi 1700, lot 0,3, sampai dikumpulkan ya dari 1000, 1500, 1700, 2000 misalkan, kemudian 2500. Nah, nanti lotnya akan selalu berubah-ubah seiring dengan perkembangan atau penambahan modal 0,2, 0,3, 0,4 dan sebagainya, terus bergerak begini. Karena bergerak terus kalau profitnya bertambah, maka belum tentu kita menguasai lot-lot yang kita pakai ini nanti. Ya, kalau kita tidak menggunakan lot yang selalu kita pakai
dan pernah kita terapkan, maka nanti ketika marketnya berbalik, ya tentu akan susah kita menanganinya. Tentu akan kita susah menanganinya. Ya, ini adalah bagian dari money management. Jadi money management adalah aturan kita pribadi, ya masing-masing berbeda, untuk meningkatkan nilai probabilitas profit yang lebih besar dalam jangka waktu tertentu. Pengaruhnya dipengaruhi oleh modal, kemudian rasa cemas. Masing-masing trader punya kecemasan yang berbeda-beda, punya batasan toleransi yang berbeda untuk mengukur sejauh mana kerugian kita. Mungkin kalau saya modal 2000, saya rugi 500 sudah biasa. Tetapi sebagian orang ketika modal 2000 minus 500 ini sudah drop, ya, artinya sudah turun mentalnya, semangatnya sudah muncul, sudah turun di sana. Sehingga mau bangkit lagi selalu digelayuti rasa kecewa dan sebagainya. Tapi kalau sudah terbiasa, kita lakukan, maka yang terjadi namanya terbiasa itu enak. Sama halnya kita mengajar, kalau kita terbiasa mengajar fisika, ya mungkin 1 kali, 2 kali akan kesulitan, tetapi ketika sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, rumus yang seharusnya kita buka, kita harusnya dihafal, tidak perlu dihafal, karena dengan sendirinya akan mahir. Dari mana? Dari kebiasaan. Sama halnya dengan naik sepeda. Naik sepeda kalau kita tidak terbiasa, di awal selalu jatuh, selalu nabrak mungkin. Tetapi ketika setiap hari kita lakukan, maka dengan sendirinya akan menjadi kebiasaan. Ada batu di tengah pun kita bisa menghindar. Ada di sana gangguan di depan, kita bisa melakukan pengeriman dengan cepat. Itulah yang kita lakukan kalau terbiasa. Sehingga lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sudah terbiasa, lakukan dengan sungguh-sungguh, pelajari karakternya masing-masing. Karakter lot, kemudian termasuk karakter pasangan yang nanti, pasangan mata uang yang kita tradingkan.